Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada pagi hari ini tanggal 6 September 2025. Teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita ketemu lagi di channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan. Hari ini saya ingin ngobrol santai yang temanya ngalur ngidul ya, kesana kemari. Tetapi insya Allah semoga ada manfaat kebaikan yang bisa Anda ambil dan bisa Anda implementasikan dalam kehidupan harian Anda. Jadi teman-teman ya, apalagi yang mungkin sudah menikah, sudah punya pasangan, Anda mungkin beberapa sering sekali mengalami yang kayak kesal, capek gitu ya dengan tuntutan pasangan. Misalnya Anda melakukan kesalahan apa atau Anda punya kurangnya apa, nanti yang dibawa-bawa soalnya. Misalnya lah contoh paling kecil, misalnya ada teman saya itu menyampaikan bahwa suaminya itu nggak betah di rumah, terus sering pergi, malah mending pergi dengan teman-temannya. Terus istrinya ini kan teman saya, ini nggak gibah ya, karena saya kan juga nggak menceritakan siapa namanya ya, cuman mengambil contoh permasalahannya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang sudah menikah di luar sana. Kemudian istrinya ini, temannya saya ini kan curhat sama saya. Dia berkata, gimana ya, suaminya ini kok nggak pernah betah di rumah, tapi yang disalahkan karena saya salah ini, saya salah itu dan lain sebagainya. Terus saya sampaikan ke dia, sudah dah, simple aja. Kalau masalah salah, semua orang itu pasti punya kesalahan. Di luar sana itu istri-istri yang lain tuh sering melakukan kesalahan yang sama seperti yang kamu lakukan pastinya, karena masih manusia. Kan nggak mungkin hidup satu rumah itu kok bener terus, sesuai terus sama yang diharapkan, kan nggak mungkin. Kadang kita sendiri, jangankan sama orang lain, kita sama diri kita sendiri aja kadang-kadang kecewa kan. Kenapa ya aku kok kemarin melakukan itu, kenapa ya aku nggak melakukan ini ya waktu itu, gitu kan. Berarti kan kita saja kadang-kadang kerap kali menganggap diri kita sendiri salah dan tidak menerima apa yang pernah kita lakukan atau yang sudah kita lakukan, apalagi kita dengan orang lain, walaupun itu suami atau istri kita atau pasangan kita atau bahkan dengan anak kita. Sehingga saya sampaikan kepada dia, sekarang kembalikan kepada fitrahnya. Fitrahnya gimana? Dia bilang kayak gitu. Fitrahnya, seorang laki-laki itu akan takluk dengan seorang wanita. Ini maaf ya, lucu juga, tetapi ini benar. Akan takluk kepada seorang wanita yang dicintainya. Benar kan? Benar. Terus kemudian laki-laki bisa mencintai seorang wanita itu pertama dari apa? Ayo jawab. Hati. Bohong itu kalau bilang hati. Dari fisik penampilannya, itu pertamanya seorang laki-laki. Kalau toh nanti ada seorang laki-laki itu yang tertarik dengan hatinya, itu setelah dia menyukai dulu apa yang dia pandang. Atau kalau memang dari hatinya, biasanya dia kenal dulu. Misalnya dia nggak suka nih dengan fisik perempuan atau wajah perempuan itu, biasanya dia tapi harus punya waktu yang lama, misalnya 5 tahun dulu dengan kondisi tidak cinta. Tapi setelah 5 tahun ternyata dia menemukan, oh perempuan ini baik, perempuan ini pengertian, bisa nerima, dewasa dan sebagainya, baru dia cinta. Tapi kan berarti dia tidak menyukai dari hati dulu kan. Berarti hati itu kan, kalau seorang laki-laki suka itu harus butuh waktu lama dulu baru dia suka. Tapi kalau fisik itu dari mata turun ke hati kalau laki-laki itu. Jadi ambil di situ logikanya. Jadi kamu perbaiki penampilan dulu. Teman saya ini kalau bahasa Jawanya memang dulunya stylish ya, modis. Tapi setelah menikah 3 tahun itu saya lihat sendiri, objektif saya sebagai temannya melihat dia ini kalau bahasa Jawanya aja ngelombrot ya. Gemuknya sih nggak terlalu gemuk, tapi pakaiannya itu nggak modis. Terus dia kurang merawat diri, tidak bersih, wajah tidak bersih, dan padahal dia ada materi yang untuk
perawatan-perawatan tersebut dan untuk memperbaiki itu. Maka saya katakan kepada teman saya ini, perbaiki penampilan kamu. Coba kembalikan penampilan kamu setidaknya seperti pertama kali dia suka sama kamu. Tapi teman-teman, ini perlu dicatat lagi, hal ini tidak berlaku untuk teman-teman yang suaminya itu tidak jatuh cinta duluan kepada Anda ya. Jadi kalau yang Anda, wanita-wanita yang seneng duluan sama suaminya, terus yang ngejar-ngejar itu Anda, ini tidak berlaku, karena memang berarti kan dari awal memang si suami ini, si cowok ini tidak seneng duluan sama Anda. Jadi sulit untuk mengembalikan ke setelan pabrik. Ya. Jadi kalau ini khususon untuk laki-laki yang dia memang jatuh cinta duluan sama istrinya ini. Terus dia katakan, kok gitu ya, padahal masalahnya kompleksnya begini-begini loh, tiap hari begini. Udah deh kamu kan, saya jawab, udah deh kamu kan minta pendapat dari saya, maka coba lakukan dulu deh. Terus teman saya berusaha melakukan apa yang saya katakan. Terus saya bilang sama dia, oh iya, tadi yang diprotes-proteskan sama suamimu itu tidak usah kamu rubah dulu, kamu hidup biasa aja. Tapi bukan berarti kamu tenggelam dalam kesalahan-kesalahan ya, tapi kamu kalau merasa itu hal yang normal dari dulu kamu lakukan dan dia tidak komplain, ya sudah, lakukan aja seperti yang biasa kamu lakukan. Tapi tadi penampilan kamu, tubuh kamu, wajah kamu, semuanya dijaga. Terus kemudian dia lakukan itu. Anda tahu, dalam waktu beberapa hari suaminya saja sudah kembali seperti saat pertama kali bertemu. Jadi tidak ada komplain. Padahal saya kasih satu ya permasalahan yang selalu dikomplain sama suaminya sebelumnya, masakan yang nggak enak. Padahal masakannya sama seperti yang waktu dikomplainkan, tetap aja nggak ada komplain, bilangnya enak. Terus suaminya jadi betah di rumah, jarang banget keluar. Kalau keluar aja ngajak istrinya. Ternyata punya cerita. Si suami ini mempunyai perasaan malu yang ditahan, dipendem-pendem. Jadi sekarang itu kan karena adanya medsos ya. Jadi si suami ini punya rasa minder yang dipendam, tapi akhirnya jadi benci jatuhnya, jadi muak, jadi jenuh. Jadi dia juga punya teman-teman yang istri-istrinya itu terawat. Padahal teman-temannya itu strata secara ekonominya jauh di bawahnya, tapi kenapa istri-istrinya tuh langsing, terawat badannya, bersih gitu ya. Tapi istrinya dia tidak menjaga penampilan, sehingga dia ini malu kalau misalnya pas pergi sama istrinya yang dia anggap sudah tidak layak untuk diperkenalkan kepada relasinya di luar sana. Simpel kan? Tapi cukup mengganggu, dan itu menguras otak teman saya selama berapa purnama ya. Dan ini sudah selesai. Terus kedua, teman-teman, saya mau mengingatkan kembali. Ini hal yang mungkin sering terlupakan. Anda itu seringkali kalau sudah merasanya itu memiliki, entah itu kepada suami atau istri Anda, atau dengan orang tua Anda terutamanya, atau dengan kakak adik Anda, bahkan kadang dengan anak Anda itu nggak punya malu biasanya. Termasuk saya ini ya, nggak punya malu untuk berkata yang kalau bahasa Jawa itu sak genawiyah, seenaknya sendiri, sak ceplos-ceplosnya, dan menunjukkan kekurangan. Ini yang harus dibalik, teman-teman. Padahal kalau sama orang lain itu malu, makannya ngecap malu, ngomongnya kasar malu, ya, perengat-perengut malu, kelihatan buruknya malu, kelihatan busuknya malu, ya. Tapi kalau dengan orang-orang terdekat itu malah kayak apa ya? Tidak punya rasa malu sama sekali, ngomong kasar, perengat-perengut, judes, itu, berpenampilan kelomprot, pokoknya menjenuhkan. Yang itu yang buruk-buruk itu, kita itu termasuk Anda semua pastinya itu seringkali malah merasanya nyaman-nyaman saja dan sah-sah saja di saat melakukan itu semua. Itu kesalahan fatal. Coba kita kembalikan ke pengaturan pabriknya. Kita itu menikah, kita itu punya anak, kita itu punya orang terdekat, kita itu punya sahabat, kita itu punya saudara, kita punya kakak adik, ya.
kita punya komunitas yang kita anggap itu adalah orang-orang dekat kita, itu sebenarnya untuk apa tujuannya? Ya, untuk mendukung Anda, untuk agar ada di saat Anda memerlukan dan Anda jatuh atau Anda lagi sedih atau Anda lagi kecewa. Pertanyaannya, ya gimana mereka itu bisa ada kalau sudah jenuh kepada Anda, dan adanya mereka itu hanya karena formalitas. Paham enggak yang saya maksudkan di sini? Kenapa saya bilang formalitas? Maksudnya gini, misalnya anak Anda, ya nggak mungkin kan ninggalkan Anda, ya, karena Anda ibunya. Sebenarnya si anak ini tahu, ibuku itu senengnya merengut. Kalau udah merengut sampai 5 hari ndak selesai. Tapi kan nggak mungkin dia ninggalkan Anda, karena anak. Istri Anda juga gitu. Wah, suamiku itu orangnya kasar banget, semua kebun binatang keluar kalau sudah marah. Tapi kan dia juga nggak mungkin ninggalkan Anda. Tapi kan membelenger juga, jenuh, ya. Istriku itu senengannya kalau ndak pas itu diem 5 hari, diem 5 hari nggak masak, 5 hari pergi. Kan jutek ya lihat orang kayak gitu. Tapi nggak bisa apa-apa, nggak mungkin juga mau meninggalkan. Lalu gimana mereka ini yang seharusnya loyalitasnya kepada Anda totalnya itu 100%, bahkan ya anggap 95% lah karena masih manusia, pastinya akan cuman jadi 30%. Tapi mereka bedanya nggak kelihatan dan tidak meninggalkan. Tapi kalau dihipnotis, dicari kebenarannya, mungkin mereka sebenarnya adalah orang yang paling muak kepada Anda, karena tahu persis letak kekurangan Anda di mana, tahu persis kejelekan Anda di mana. Maka ini ya, 2 hal ini coba diperhatikan. Jadi simple aja. Jadi justru dengan orang-orang terdekat Anda, suami, istri, anak, orang tua, Anda itu harusnya orang yang paling bisa menutupi keburukan Anda. Jangan apa adanya. Oke? Jadi mungkin itu aja dari saya. 2 item dulu aja, karena nanti kalau banyak-banyak, kalau malah nggak ada manfaatnya, percuma. Saya ingin di vlog saya ini bukan cuma ngedebus omong saja yang nggak ada gunanya. Saya ingin mudah-mudahan ada yang dengar vlog saya ini, oh iya juga ya, ini kalau dilakukan masuk akal. Oh ternyata setelah saya melakukan itu memang ada efek kebaikannya untuk kehidupan pernikahan saya atau untuk kehidupan harian saya, kayak gitu. Oh iya teman-teman, saya belum menikah. Jadi nanti kalau ada netizen yang bilang, wow belum nikah aja kok udah ngomong ke pernikahan. Gini loh teman-teman, orang itu ndak harus jatuh ke dalam sumur untuk tahu sakitnya jatuh ke dalam sumur. Orang itu nggak harus dilempar batu untuk tahu bagaimana perihnya cedera kena batu, ya. Orang itu bisa tahu tentang hal-hal tersebut dari pengalaman, dari orang-orang yang sudah melakukan itu, orang-orang yang pernah terjebak di hal itu, orang-orang yang pernah merasakan di kondisi itu. Oke? Walaupun Anda itu mempunyai sumur, kalau Anda belum pernah jatuh ke sumur, Anda juga nggak akan pernah bisa bercerita. Jadi jangan pernah bilang, oh dia punya sumur makanya wajar kalau dia bercerita tentang jatuh ke sumur itu bagaimana. Jadilah orang yang cerdas, jangan asal bicara. Bicaralah kalau itu sudah menjadi sesuatu yang bisa dibuktikan dengan fakta-fakta konkret. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.